pendidikan yang lebih mengarah ke teori ya, teori sejarah dan kritik itu adalah satu rumpun pengetahuan kalau adik-adik mengambil apa sekolah lanjutan di program master ya, itu dari satu rumpun. Ini adalah yang sering menulis istilahnya. Nah pada hakikatnya apa dosen di jurusan arsitek itu tuh perannya lebih sebagai kritikus juga ya, atau apresiator dari sebuah karya-karya arsitektur karena bidang penekanannya adalah akademik ya. Beda dengan para profesional ya. Seperti mungkin Ridwan Kamil, Adi Purnomo, Eko Prawoto, mungkin Yuri Antar dan sebagainya adalah kalangan profesional yang berprofesi memproduksi ruang arsitektur yang kita sebut sebagai arsitek. Ya kan kalau di kampus itu mungkin lebih disebut sebagai kritikus atau mungkin peneliti ya. Jadi peneliti itu pada hakikatnya juga seorang kritikus. Nah ini isu-isu yang terkait ya kemarin disinggung oleh diskusi adik-adik dengan Pak Safwan ya. Nah ini isu-isu tentang objek-objek arsitektur yang menjadi perbincangan hangat di dunia maya ya, terutama yang kontroversial ya Masjid As-Safa ya, yang sempat setahun yang lalu sempat jadi keributan di dunia maya antara Ustadz Hadi Dayat dengan salah saya yang mengkritik ini dengan Ridwan Kamil sebagai arsitek yang merancangnya dan juga yang lain-lain. Nah ini asal usulnya secara etimologi kata kritik itu. Jadi kata kritik itu dari bahasa Yunani ya, kritikos artinya membedakan. Ya. Jadi orang memberikan pendapat artinya atau memberikan ulasan, analisis, interpretasi terhadap sebuah pengamatan ya, pengamatan dari objek arsitektur yang sudah terbangun, biasanya objek arsitektur yang sudah terbangun ya, apalagi ya objek arsitektur yang sudah digunakan. Nah ini saya katakan evolusi dari kritik ya. Jadi evolusi dari kritik itu sebenarnya ya diawali sekitar abad ke akhir abad ke-19 ya. Ya. Itu sudah mulai ada semacam tanggapan dari orang-orang yang punya background ya, yang punya background pendidikan arsitektur juga terhadap objek-objek arsitektur yang sudah ada ya, yang diwujudkan ya oleh seorang arsitek. Jadi pada ini pendekatan yang pertama ini proses istilahnya kritik ya, kritik dalam evolusi yang pertamanya itu dia hanya melihat satu objek arsitektur tetapi diulas sekedar mengandalkan kepada visual ya, memaknai sebuah objek arsitektur seperti apa yang dia lihat pada saat itu, seperti apa yang dia maknai pada saat itu, tanpa melibatkan teori atau isu-isu yang melatar belakangi kenapa sebuah objek arsitektur itu sedemikian bentuknya, sedemikian rupanya, sedemikian materialnya, sedemikian pola susunan ruangnya dan seterusnya. Jadi ya pada dasarnya yang tadi pendekatan yang pertama ini evolusi pertama itu yang dikatakan tadi saya singgung namanya fitur ya. Fitur itu kalau dalam bahasa kita ini adalah paparan ya. Jadi kita melihat objek arsitektur kemudian kita tuliskan. Jadi intinya adalah bagaimana pengalaman kita terhadap objek arsitektur, terutama pengalaman visual ya, itu ditulis. Jadi posisinya adalah tulisan itu atau teks, karena kata kuncinya teks ya,
tradisi tulis ya, hanya tradisi lisan gitu. Nah, bagaimana teks itu bisa menggantikan objek? Nah, contohnya adik-adik coba menjelaskan buah apel dengan menggunakan pendekatan teks. Ya, jadi di sini posisinya adalah objek digantikan oleh teks. Dan ketika kita melihat sebuah objek arsitektur, coba dijelaskan apa yang dilihat, apa yang mungkin termasuk apa yang dirasakan, bagaimana sekuen ruang-ruangnya dan sebagainya. Nah, ini ketika kita memberikan penjelasan terhadap sebuah objek arsitektur dengan menggunakan teks, orang yang membaca teks itu bisa membayangkan objeknya seperti apa. Nah, ini yang dikatakan dengan fitur ya. Nah, dalam perkembangannya memang seperti fitur ini, kita tahu bahwa ketika objek arsitektur itu dipresentasikan, objek arsitektur itu diperkenalkan, bagaimanapun bagaimanapun kita perlu menggunakan teks, atau mungkin teks itu bukan hanya teks ya, tapi teks dalam yang teks itu kan ya, tadi saya katakan itu adalah yang tertulis. Bagaimanapun orang tetap memberikan penjelasan yang bukan sekedar gambar gitu. Ya, adik-adik ketika menjelaskan karya-karyanya gitu kan, menjelaskan atau mempresentasikan tugas studio lah misalnya. Nah, itu kan adalah proses mendesain namanya. Kemudian proses mempresentasikan karya itu juga mau tak mau melibatkan tadi saya katakan sebagai fitur. Ya, kadang-kadang walaupun gambar-gambar tadi sudah cukup jelas, kadang memberikan rincian ya, terhadap objek arsitektur, tetapi diperlukan juga bahasa dan kata gitu. Nah, bahasa dan kata ini yang dikatakan sebagai fitur tadi, ya, yang menggantikan kadang-kadang sebagian dari objek arsitektur itu agak susah dipahami kalau cuma mengandalkan gambar, bahkan mungkin mengandalkan objek fisik gitu. Maka perlu di sini dibantu dengan bahasa kan. Nah, bahasa ini pasti melibatkan teks supaya dia mudah dipahami. Itu intinya. Jadi dia mendampingi objek arsitektur itu selain dari objek itu sendiri atau selain dari gambar objek itu sendiri. Jadi ada dua. Nah, ini yang dikatakan fitur tadi. Ini yang fitur. Ya, jadi fitur itu dia belum melibatkan isu. Jadi adik mungkin bisa nggak adik menjelaskan dalam sebuah teks yang jumlahnya kira-kira 2 halaman A4, 1,5 spasi times Roman 12, ya, menjelaskan tanpa melibatkan gambar gitu, sehingga yang membacanya tahu kira-kira kamar tidur adik-adik itu seperti apa. Nah, itu dikatakan sebagai fitur. Jadi menjelaskan objek arsitektur, tapi objek itu dijelaskan dengan teks, tanpa melibatkan gambar misalnya. Dan orang bisa memahami kurang lebih sebaik ketika gambar itu disajikan, atau ketika orang itu bisa melihat secara langsung atau mengalami secara langsung dari objek arsitektur. Nah, itu dikatakan sebagai fitur atau paparan. Ya. Ini mirip-mirip deskripsi lah. Mendeskripsikan, memberikan gambaran melalui teks, ya, melalui tulisan terhadap objek arsitektur, tanpa menambahkan teori misalnya. Nah, itu dikatakan fitur. Tanpa melibatkan konteksnya ya, tanpa mengulas terlalu dalam. Jadi dipaparkan aja apa yang dilihat. Nah, itu dikatakan dengan fitur. Ya. Kemudian yang kedua itu perkembangan kedua itu adalah setelah Perang Dunia Pertama ya. Nah, kritik pada tahap kedua. Yang tadi kritik dalam tahap pertama namanya fitur, kepaparan ya. Nah, ini sudah melibatkan isu. Jadi sudah ada satu teori boleh gitu kan. Jadi bukan hanya objek itu sendiri, tetapi juga melibatkan kira-kira mengapa dia seperti itu. Ya. Pendekatan objek yang pertama apa? Jadi pertanyaan cuma menjawab apa,
Tapi pada yang kedua sudah ada isu mengapa. Sudah isu itu adalah menjawab mengapanya. Jadi ada sedikit analisis ya. Jadi bukan hanya fakta-fakta saja yang dijelaskan, tetapi mengapa, ada apa di balik fakta. Ya misalnya mengapa meletakkan ini meletakkan misalnya meja belajar dekat dengan jendela misalnya. Nah itu kan posisi meja di depan dekat jendela itu cuma memaparkan fakta, tetapi kenapanya, nah kenapanya itu masuk sedikit, ada logika, itu dikatakan dengan isu, ada teorinya sedikit, ada logikanya sedikit. Jadi bukan hanya mengidentifikasi fakta-fakta, tetapi juga menjelaskan kenapa faktanya demikian. Nah, ini yang dikatakan dengan isu tadi, satu isu. Nah, pada tahapan yang kedua ini di posisi yang fitur tadi dia berubah menjadi apresiasi, ya sering dikatakan apresiasi. Nah kemudian baru tahapan yang selanjutnya yang ketiganya itu adalah kegiatan kritik mulai pada tahun 70-an. Nah ini dikatakan dengan kritik yang kita kenal seperti selama ini. Jadi pada kritik yang tahap yang ketiganya yang kita namakan kritik. Jadi ada dua, minimal ada dua lah, jadi lebih dari satu isu ya, dari satu, minimal ada dua sudut pandang ya ketika menjelaskan sebuah objek. Yang menjelaskan mengapa atau bagaimana dijelaskan dari dua sisi sudut pandang. Nah itu udah kritik. Walaupun kadang-kadang ada istilah-istilah terbalik ya. Kalau di Amerika Serikat sampai saat ini apresiasi itu kurang lebih sama dengan kritik, jadi masalah. Kalau di Eropa dia tetap mengatakan kritik, kalau di Amerika sering kritik menjadi apresiasi. Karena itu ada dua istilah dalam mata kuliah ini, ada yang menyebutnya sebagai apresiasi arsitektur, ada yang menyebutnya kritik arsitektur. Kadang-kadang digabung apresiasi dan kritik arsitektur. Tidak disebut ya, nah mungkin nggak terlalu ada ulasan teorinya gitu, tapi tetap dianggap ketika kita memaparkan objek dalam bentuk kemudian orang bisa memahami objek itu secara lebih jelas ketika dia bisa membayangkan dari sebuah teks atau tulisan, dia bisa membayangkan objeknya secara lebih mudah, itu sudah kritik namanya, walaupun cuma memaparkan lah gitu ya. Jadi nah ini dia ininya. Nah ini bukunya saya kutip dari ini Pak Joseph Prijatomo. Jadi kalau di Indonesia, nah contoh yang nyata kritikus ya, yang jarang mendesain tapi ya kerjanya nulis ya Pak Joseph Prijatomo. Jadi beliau banyak menulis tentang kritik dan teori arsitektur, ya, sama yang lain di Indonesia itu adalah Pak Yuswadi Salia, gitu. Dia jarang mendesain tapi sering menulis. Gitu. Kalau di dunia internasional saya katakan tadi Charles Jencks ya, yang jarang mendesain tapi kerjanya menulis, ya mengkritik, mengomentari karya-karya arsitek-arsitek lainnya deh di dunia. Oke, ini yang selanjutnya ya. Saya singgung tadi kan, ini fitur. Jadi informasi aja deh, pendapat, penilaian. Sebenarnya nggak terlalu banyak mengapa dan bagaimana. Walaupun mungkin ada penjelasan sedikit. Ini apresiasi ya. Apresiasi tadi posisinya kan setelah Perang Dunia, posisinya di antara fitur dengan kritik ya. Walaupun mungkin dalam pendekatan yang berbeda itu Amerika menyebut kritik sebagai apresiasi, kurang lebih seperti itu. Nah intinya sebenarnya apa ya? Kenapa istilah apresiasi ataupun mungkin kritik itu hanya bisa dijumpai kalau di Fakultas Teknik cuma ada di arsitektur. Nggak ada kita mengenal mata kuliah misalnya kritik struktur, mata kuliah apresiasi struktur nggak ada, atau kritik mesin gitu nggak ada. Ya. Yang ada cuma kalau di Fakultas Teknik itu ada cuma di arsitektur. Nah kalau kita lihat-lihat ya. Istilah apresiasi dan kritik ini awal mula itu berkembang dalam tradisi seni dan sastra ya adik-adik ya.
Jadi adik-adik mungkin nggak tahu saya, anak SMA pernah dapat mata kuliah apresiasi bahasa nggak ya? Apresiasi bahasa dan sastra Indonesia ada mata kuliahnya apresiasi sastra. Nggak ada adik-adik ya? Nah, halo? SMA ada nggak ada mata kuliah apresiasi sastra Indonesia? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Ya, sekarang nggak ada. Karena sekarang lebih banyak belajar ke sains ya. Kalau dulu kami ada, masih ada mata kuliah itu. Tadi ada apresiasi sastra gitu kan. Membaca karya-karya sastra dari pujangga-pujangga baru, pujangga balai pustaka, sampai yang kontemporer dan sebagainya. Jadi itu yang kita ketahui bahwa kata-kata apresiasi, kritik itu hanya kita temukan di dalam pembahasan bahasa sastra misalnya, kemudian di dalam seni. Itu ada kita kenal apresiasi sastra, ada kritik sastra, ada kritik seni maupun apresiasi seni. Nah, termasuk juga di arsitektur. Nah, ini kenapa terjadi? Karena memang pada dasarnya yang menyebabkan hal itu adalah konsep dari subjektivitas. Jadi intinya adalah kita tahu bahwa arsitektur itu kedudukannya kan banyak irisan dari bidang-bidang ilmu yang lain ya gitu kan. Kita bisa kena kita belajar mekanika teknik dan terkait dengan teknik, dengan sains ya. Ada teknologi bangunan, pendekatannya sains, kemudian ada. Tetapi kita juga belajar seni ya, ada seni, komposisi dan sebagainya. Jadi pendekatan objektif yang mengandalkan otak kiri, kemudian pendekatan subjektif yang mengandalkan otak kanan gitu. Jadi pendekatan subjektif dan objektif. Nah, posisi dari kritik ini terutama apresiasi itu adalah posisi-posisi yang melihat pendekatannya pada pendekatan agak subjektif ya, di mana sense dan rasa itu memang tidak bisa disaintifikkan lah gitu. Walaupun mungkin ada dalam konteks tertentu seni juga atau komposisi yang terkait dengan seni itu juga bisa dikaitkan dengan saintifik gitu kan. Tapi intinya seperti itulah. Nah, karena kita tahu bahwa sektor itu satu seni yang terkait dengan subjektivitas, maka istilah apresiasi dan kritik yang kita kenal sebelumnya, dikenal sebelumnya dipakai ketika mengulas karya-karya sastra maupun mengulas karya-karya benda seni, nah itu juga dikenal di dalam arsitektur lah gitu kan. Nah, ini yang pendekatannya seperti yang ada di buku ini kan, arsitektur the appreciation of art. Jadi arsitektur itu di sini menjadi bagian dari arts ya. Karena memang kita tahu seperti itulah posisi arsitektur itu ada di mana-mana ya, dia bersinggungan dengan banyak pengetahuan lain. Ada sektor sebagai seni, itu dipahami sebagai alur perasaan ya, subjektif tadi, rasa dan seterusnya ya. Nah, inilah jadi ketika menilai karya arsitektur itu kadang-kadang tidak bisa diulas dalam pendekatan saintifik semata ya, istilahnya benar atau salah. Kadang-kadang arsitektur itu dinilai dalam kacamata yang agak berbeda. Biasanya panduannya adalah cocok atau tidak cocok. Jadi sebuah karya arsitektur itu cocok dalam konteks ruang tempat tertentu, pada budaya tertentu, pada kawasan tertentu, tapi tidak cocok dalam ruang budaya yang lain gitu, atau tempat budaya yang lain. Jadi bukan masalah benar atau salah, tuh lebih kepada pemahaman cocok atau tidak cocok. Nah, karena hakikat ya seni, terutama mungkin desain ya, itu adalah persoalan cocok atau tidak cocok, seperti kita pakai baju gitu kan. Semuanya perlu baju, tapi cocok atau cocok dengan daerah panas, cocok dengan daerah dingin, cocok dengan budaya tertentu gitu kan, tidak cocok dengan budaya yang lain. Jadi bukan masalah benar dan salah. Inilah kenapa ada istilah apresiasi ataupun kritik arsitektur. Jadi karena model-model pendekatannya lebih ke arts ya, lebih condong ke arts.
Walaupun mungkin ada model-model pendekatan yang lain yang lebih saintifik ya. Sebenarnya riset ya. Riset arsitektur kan udah mulai pendekatannya bukan terlalu kritikus ya, bukan terlalu apresiasi, tapi ke pendekatan saintifik ya, menggunakan metode ilmiah dan sebagainya. Oke, ini tadi ya biasa menggambarkan seseorang yang mengikuti posisi yang bersisi atau menantang. Jadi apakah ya kebanyakan kritik yang membedakan dengan apresiasi sebenarnya satu ada tiga tadi kan, ada namanya paparan atau fitur, ada kemudian apresiasi, kemudian ada kritik. Nah, posisi dari fitur itu biasanya netral, ya. Ya, ketika adik-adik menggambarkan ya, menuliskan dalam bentuk teks itu kamar adik-adik tanpa memberikan pendapat misalnya, memasukkan teori, itu posisinya netral, ya. Netral ya, cuma memberikan paparan aja, cuma menerangkan sesuatu gitu kan. Tanpa perlu orang kita pengaruh untuk menilai. Nah, pada type yang kedua yang kita namakan sebagai apresiasi, nah itu cenderung memberikan penilaian. Tadi karena udah ada isu, berarti perlu ada penilaian kadang-kadang. Nah, penilaiannya pada apresiasi itu positif, ya, cenderung positif. Ya, adik-adik, karena itu ada istilah appreciate, ya. Saya mengapresiasi, saya menghargai, ya. Sering kata-kata apresiasi itu kan sering dikonotasikan sebagai semacam penghargaan. Jadi konotasinya itu lebih positif, ya. Jadi saya mengapresiasi karya ini dan sebagainya, itu konotasinya positif. Tetapi kalau kritik itu cenderung negatif. Nah, itu bedanya. Tadi fitur itu netral, tidak positif, tidak negatif. Apresiasi itu lebih cenderung positif, ya, menilai yang baik-baik lah. Sedangkan kritik itu cenderung negatif. Jadi mencari kekurangan lah. Ini enggak lanjut kan? Ya, kritik, nah kan kata-kata kalau kita baca dari definisi aja udah ketahuan negatif kecenderungannya kan. Ya, kecaman, tanggapan tapi negatif. Jadi seperti apa Ustadz ini ya, Baikuni tadi kan, Adi Dayat ya salah ya, Adi Hidayat yang mengkritik karya Ridwan Kamil Masjid As-Safa. Nah, itu kan kritik dia buat, kritik karena cenderung negatif itu kan. Kemudian di counter oleh Ridwan Kamilnya menjadi apresiasi. Nah, oke. Nah, ini kurang lebih ya kritik ya. Tadi udah tahu komentarnya cenderung negatif, menilai ke masa depan. Ya, dia melihat karya, kemudian diambil konteksnya ke masa depan. Jadi impact-nya apa sih kira-kira? Ya, kritik juga sebenarnya kritik analisis ya, analisis. Kemarin pasti udah dijelaskan oleh Pak Safwan, 3 jenis kritik ya, normatif, interpretatif, dan deskriptif. Masih tahu ya. Nah, ini kurang lebih buku-buku tentang kritik ya. Seharusnya adik-adik juga pernah baca kurang lebih apa itu kritik secara lebih komprehensif. Nah, ini ada 4 buku sih sebenarnya. Saya di antara 4 buku ini saya punya 3 bukunya di sini. Ada yang agak populer ya, cukup populer. Contohnya arsitektur yang lain, itu karya Vianti Arman. Judulnya udah tertera di situ, sebuah kritik arsitektur. Kemudian di buku yang lain ya, arsitektur koprol dari Anas Hidayat. Nah, tadi saya singgung tentang apa tadi, kritik itu konteksnya dalam arsitektur oleh Anas Hidayat disebut arsitek. Nah, teks ya, kata kuncinya teks. Arsitektur dijadikan teks, arsitektur.
Nah, ini judulnya juga provokatif ya, dari Anas Hidayat, terbitan dari Omah Library. Nah, kalau arsitektur yang lain ini adik-adik mungkin bisa beli di Gramedia gitu, ada biasanya. Nah, kemudian yang sering jadi textbook dari mata kuliah kritik dimanapun itu adalah karya Wayne Atu ya. Ini standar lah, lengkap dia satu buku tentang kritik arsitektur yang saya jelaskan tadi ada semua di sini lah. Tulisannya Architecture and Critical Imagination kayak Wayne Atu. Kemudian yang lain adalah tentang lebih ke ini ya, kritik apresiasi ya dari Ziegler Gold ya. The Appreciation of the Arts ya, Ziegler. Nah, 4 buku ini mungkin adik-adik nggak perlu semua ya, harus bacalah 1 atau 2 gitu. Nah, saya kira mungkin banyak yang adik-adik yang ambil mata kuliah ini ada nggak punya buku. Nah, itu jadi masalah mahasiswa kita. Ada nggak yang sudah punya salah satu buku di antara yang 4 ini? Enggak ya, Nabila punya, pernah baca? Paling tidak yang Pak. populer. Hah? Belum, Pak. Rencana mencari juga punya. Oke. Nah, ini bagus sih menurut saya ya. Yang 2 ini lah yang ngepop. Kalau ini adik-adik mungkin cari PDF-nya bisa jumpa kali ya. Yang karena ini buku lama Wayne Atu ini. Architecture and Critical Imagination kan. Ini buku textbook ya. Utama lah kalau orang belajar kritik arsitektur perlu sih. Mungkin ada PDF-nya karena buku-buku lama biasa udah ada PDF. Kalau malas beli cari. Tapi yang 2 ini saya kira penting juga yang bahasa Indonesia ini kan simple. Arsitektur yang lain, kemudian Anas Hidayat. Nah, adik-adik pernah tahu nggak buku arsitektur yang lain pernah ada yang pernah lihat? Atau pernah baca? Nggak ya? Nah, ini pengarang buku arsitektur yang lainnya adalah Avianti Arman. Adik-adik tahu siapa Avianti Arman? Ada yang pernah dengar nggak? Belum, Pak. Nah, nanti jadi tugas PR adik-adik tuh minggu depan saya tanya siapa Avianti Arman ya. Di minggu depan saya tanya siapa dia, cari sendiri siapa itu Avianti Arman gitu. Jadi lucu juga kan belajar kritik arsitektur nggak tahu buku arsitektur yang lain gitu kan. Apalagi nih arsitektur Koprol ini karya Anis Hidayat itu buku-buku kritik yang populer gitu kan. Adik-adik mungkin yang ringan-ringan enak sih. Nah, kalau Avianti Arman ini menarik nih. Ini bukunya kritiknya ditulis seperti sebuah cerita pendek sih. Ya, cerita pendek. Ya, Avianti Arman dia kritikus tapi ya lebih banyak nulis sih, nggak terlalu banyak, nggak sama kayak Anas Hidayat nih, nggak pernah mendesain, nggak jarang mendesain, tapi lebih banyak nulis buku, nulis jurnal dan sebagainya. Nah, kalau Avianti Arman malah basicnya awalnya adalah seorang arsitek, sempat salah satu karyanya Rumah Kampung itu mendapat penghargaan dari IAI, itu Avianti Arman. Tetapi dia lebih sering menulis menulis sastra ya, menulis cerpen, menulis novel. Jadi ya menarik sih sebenarnya sisi lain dari Avianti Arman. Mungkin adik-adik kalau tahu dengan siapa ya, Romo Mangunwijaya. Ada yang tahu nggak Romo Mangunwijaya? Diva pernah dengar nggak Romo Mangunwijaya? Diva? Belum pernah, Pak. Siapa yang pernah tahu Romo Mangunwijaya? Farhan pernah dengar? Belum. Romo Mangunwijaya? Enggak ya? Ini kan kelemahan mahasiswa kita malas baca sih itu. Padahal bacaan sekarang bacaan digital juga banyak, dicari apapun ada ya. Jadi Mangunwijaya itu yang paling fenomenal itu bukunya adalah Wastu Citra. Dan Mangunwijaya adalah arsitek yang membangun Kali Code dengan pendekatan partisipasi warga ya, pendekatannya adalah bottom
bottom up, ya. Jadi karya dia perumahan di Kali Code itu mendapat penghargaan Aga Khan Award. Jadi semacam penghargaan arsitektur yang memberikan kontribusi pada lingkungan pemberdayaan masyarakat dan pendekatannya adalah pendekatan budaya. Gitu. Mangunwijaya ya ada beberapa karya, tapi dia menulis buku Wastu Citra yang sangat tebal dan itu ya semacam buku kritik sebenarnya, kritik arsitektur yang berbeda dengan cara bagaimana Mangunwijaya atau bagaimana orang-orang Timur membaca arsitektur dengan cara yang berbeda. Dan Mangunwijaya juga seorang sastrawan. Dia termasuk salah satu tokoh sastra di Indonesia. Jadi kebanyakan adik-adik kritikus arsitektur itu punya background yang juga majemuk ya. Dia arsitek backgroundnya, kadang-kadang masih mendesain seperti Mangunwijaya atau siapa? Yuswadi Salia masih mendesain, kemudian Avianti Arman masih mendesain walaupun nggak banyak sekali-sekali. Dan karya-karya juga walaupun jarang mendesain, tapi karya sekali dia buat itu biasanya dapat penghargaan dan diapresiasi ya. Tetapi ya Mangunwijaya juga sastrawan, sama seperti Avianti Arman dapat penghargaan sastrawan. Tulisan dia itu ada dapat penghargaan dari Kompas, Gramedia gitu. Ya, jadi kita lihat ya jadi menarik gitu karena memang arsitek ternyata juga bisa berkembang di bidang-bidang lain, terutama karena ini terkait dengan kritik dan apresiasi ya, yang ada hubungan juga dengan sastra tadi, dengan bahasa, dengan seni. Maka ya kita lihat seperti Mangunwijaya juga seorang sastrawan, Avianti Arman juga seorang sastrawan, seorang penulis ya, penulis yang baik gitu ya dalam kacamata sastra. Nah ini yang jadi menarik sih menurut saya. Jadi adik-adik harus banyak tahu sih sebenarnya. Oke, ini dia contoh-contohnya ya, adik-adik. Nah ini tadi buku-buku coba dicari, yang dua bukunya ada di Gramedia, contohnya arsitektur yang lain maupun arsitektur koprol ya, variasi ini. Ini mungkin nggak perlu saya jelaskan, dan sebelumnya sudah ada, nanti kita ulas kembali detail satu-satu. Nah seluruh klasifikasi tadi ada di buku WA2. Ini saya unduh dari buku WA2 tadi ya, tentang apa itu deskriptif, apa itu normatif, apa itu interpretatif. Nah ini kan ada sebuah sistem arsitektur. Adik-adik pernah nggak lihat buku ini ya? Kadang-kadang saya sering bagi juga ke mata kuliah lain ya. Nah ini posisinya ya adik-adik. Oke. Posisinya di mana kedudukan dari kritik itu di dalam sebuah skema yang namanya arsitektur. Nah kita tahu bahwa kalau kita buat secara generalitik bahwa arsitektur itu dia terdiri dari fisik arsitektur itu sendiri, namanya adalah building. Kemudian jadi adik-adik membaca building ini sebagai sebuah struktur ya, sebuah struktur ruang maupun struktur fisik gitu, yang melibatkan dan dipengaruhi oleh yang namanya faktor-faktor manusia di sebelah kanan. Ya. Ini faktor-faktor manusia dan faktor-faktor lingkungan di sebelah kiri. Nah, faktor manusia itu siapa saja? Yang jelas faktor manusia itu ya user, ya pengguna. Kemudian di dalam skala yang agak lebih besar, faktor manusia itu adalah lingkungan buatan manusia itu sendiri. Dia adalah faktor-faktor yang bersinggungan dengan peran serta manusia ya. Nah, dia keterlibatan manusia di dalam lingkungan buatan udah pasti. Kemudian dalam skala yang lebih luas lagi, bukan hanya faktor lingkungan buatan, tapi ya ada skema-skema yang agak abstrak ya, social environment. Jadi bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia lain ya. Jadi bukan hanya manusia dengan lingkungan ya, yang seperti man-made environment itu, tapi manusia dengan manusia. Nah kemudian ini faktor manusia. Jadi faktor yang dikatakan faktor lingkungan itu adalah tempat.
di mana dia berada, di mana dia diletakkan sebuah objek building ini, ya pasti dia dipengaruhi oleh tempat tadi kan. Building ini dipengaruhi ketika dia berada di 4 musim akan berbeda, di atas bukit dan di tepi pantai pasti akan berbeda. Diletakkan di daerah yang gelap dengan terang pasti berbeda. Diletakkan di daerah yang 2 musim dengan 4 musim pasti berbeda. Nah, ini dikatakan dengan place ya. Nah, kemudian ya lingkungan yang paling luas itu adalah lingkungan alam yang natural ya, yang lebih besar ya. Termasuk ya benda objek-objek alam yang belum diintervensi oleh manusia ya, itu dikatakan lingkungan alam ya. Tadi katakan lingkungan alam tadi apa? Ya mungkin kawasan-kawasan seperti ya kutub ya belum terlalu diintervensi, atau hutan Amazon dan sebagainya lah, itu adalah natural environment. Jadi 3 hal ini yang membentuk arsitektur gitu kan. Nah, kemudian yang tadi itu dia dibentuk, jadi proses 3 ini jadinya building ya, fisik arsitektur yang kita namakan building itu dalam skala meso, skala tengah. Itu pertama adalah produk dari sebuah proses yang kita namakan sebagai desain. Ini kan dari desain itu dari yang tiada menjadi ada, proses ini. Nah, sebuah desain itu dia berawal dari pasti bergagas ya, atau merupakan produksi dari orang yang namanya desainer. Ya. Jadi desainer itu memproduksi proses desain, melakukan proses desain yang menghasilkan ya tadi building, fisik objek arsitektur yang mempertimbangkan aspek manusia dan aspek lingkungan ya, aspek lingkungan. Nah, desainer ini juga atau arsitek kalau kita namakan dalam konteks kita, dia dipengaruhi oleh isme. Nah, isme ini apakah dia desainernya dipengaruhi oleh misalnya aliran sekarang lagi tren misalnya minimalis gitu kan. Oke, ya, maka dia point of the trendnya tuh dipengaruhi oleh aliran minimalis, walaupun mungkin dia cukup mempertimbangkan juga faktor manusia maupun alam ya. Tetapi mungkin kalau terlalu dominan, mungkin ini persentase dari faktor manusianya sekian persen, atau mungkin alamnya jadi sekian persen. Jadi 3 hal ini yang mempengaruhi. Nah, isme-isme inilah yang membentuk ciri kadang-kadang ya. Jadi seperti Frank O'Gehry misalnya, dia dipengaruhi isme dekonstruksi misalnya kan. Maka isme itu yang lebih mengemuka bagi dia, sehingga mungkin faktor-faktor place ini bisa saja jadi kecil persentasenya. Jadi bentuknya karya si Frank Gehry itu di mana-mana idenya sama, bentuknya tumpang tindih, miring-miring dan sebagainya lah gitu. Atau kalau dia ismenya itu adalah modernisme, maka bentuk yang buildingnya, yang fisiknya itu jadi bentuk kotak-kotak gitu kan. Karena dia modernisme, modern kan bentuk-bentuk geometri murni. Cenderung bentuknya seperti itu, walaupun diletakkan di mana saja, dia tetap aja kotak-kotak place-nya kan. Jadi di daerah kutub sama, di daerah tropis juga sama gitu kan. Jadi pengaruh dari ini mungkin nggak terlalu signifikan, paling cuma dengan pendekatan teknologi dia bisa bentuk kotak, dipakai kotak kaca itu bisa tetap dingin, tetap sejuk di daerah gurun gitu kan. Nah, ini juga sama, mungkin ada pertimbangan terlalu ismenya terlalu dominan, maka mungkin bisa jadi ruangnya nggak efisien ya, atau mungkin penghuninya nggak nyaman dan seterusnya, bisa saja terjadi. Nah, ini ya prosesnya. Nah, sisi lain ketika objek arsitektur itu sudah jadi, maka ini yang dikatakan proses kritik namanya ya. Ini proses kritik atau apresiasi ya, jadi 2 hal. Nah, tadi ada yang pertama tadi namakan fitur ya, fitur, apresiasi, baru kritik. Oke, yang ditulis di sini cuma kritik dan apresiasi. Nah, tetap sama. Nah, kritik ketika seseorang pengamat, nah ini kritikus itu kan pengamat, dia mengamati hal yang sudah ada. Kalau desainer atau arsitek itu dari yang tiada menjadi ada, ini yang ada kemudian diapresiasi atau dikritik oleh seorang pengamat. Nah, pengamat ini juga dipengaruhi oleh isme juga. Di masing-masing pengamat itu kita dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Apakah kita dipengaruhi oleh, misalnya melihat dari sisi
pemahaman minimalis misalnya, ya minimalisme gitu kan, atau membaca dari sudut pandang form value functionnya si Louis Sullivan, maka kita akan memberikan patokan-patokan dari form value function ketika melihat atau membaca objek arsitektur yang kita namakan sebagai building tadi. Walaupun mungkin faktor-faktor lain juga wajib dipertimbangkan karena bagaimanapun arsitektur itu tidak akan berjalan dengan normal kalau ketiga aspek ini tidak dibaca gitu kan. Nah, masalahnya adalah pembacaannya apakah dominan ini yang dominan atau ini nggak terlalu dominan, yang dominan dia membaca aspek-aspek humannya atau mungkin dominan membaca aspek-aspek lingkungannya atau mungkin dengan persentase yang berbeda-beda misalnya. Dominan pengaruh ismenya 30%, mungkin di sini mungkin bisa 50% misalnya kan. Nah, ini mungkin tempatnya itu dibaca cuma 20%. Tetap ketiga hal itu menjadi penting kan. Ini sama dari tadi. Nah, ini dia membaca yang sudah ada ya. Yang sudah ada kemudian dibaca dengan sudut pandang aspek dari sudut pandang pengguna, dari sudut pandang manusia. Jadi arsitektur dari sudut pandang manusia aspek-aspek manusia ya, atau juga membaca dari sudut pandang lingkungan seperti apa, atau dari sudut pandang pemahaman yang sudah dibentuk dalam kepalanya, dikatakan dengan ideologi atau isme. Jadi mau tak mau ideologi pasti akan mempengaruhi. Nah, inilah kira-kira diagram dalam sebuah diagram yang cukup lengkap hubungan antara proses desain, antara desainer atau arsitek dengan kritikus dan elemen-elemen arsitektur. Ini kan elemen-elemen pembentuk sistem arsitektur ya, yang ini. Nah, itu yang mempengaruhi. Jadi mungkin kurang lebih dia saling melengkapi ya. Jadi kalau satu sisi ini tidak ada, maka dia tidak utuh jadi sebuah objek arsitektur. Karena memang proses ini akan men-trigger pada desainer gitu kan. Nah, dari proses kritik yang berulang, jadi objek arsitektur kemudian dikritik atau diapresiasi, kemudian biasanya desainer akan terpengaruh sedikit banyak, maka dia mungkin kalau ada sesuatu yang minus, mungkin minusnya dikurangi. Atau kadang-kadang desainernya memberikan ulasan, ya sering juga desainer memberikan ulasan setelah objeknya jadi karena dikritik dia memberikan ulasan pembelaan, jadi apresiasi. Nah, dia posisi desainernya berada di sisi appreciate atau jarang yang kritikus ya, seperti yang mungkin yang dikerjakan oleh Ridwan Kamil ketika karya dia dikritik oleh Ustadz Rahmat Hidayat salah saya. Nah, dia kan memberikan counter lah gitu kan. Nah, walaupun memang nggak ditulis ya, tapi ada juga yang ditulis. Tapi kritik yang baik kan memang sebaiknya ditulis. Jadi teks, karena teks itu bisa mudah dilacak ya. Jadi kalau ini kita kalau sekedar lisan itu sering suka lupa, itu ada terjadi bias-bias informasi lah. Oke, jadi kurang lebih itulah posisinya tentang posisi kritik tadi. Nah ini sumbernya saya ambil dari buku ini ya, karya Purnama Salira ya. Ya, Purnama Salira lebih condong dia akademik ya, kritikus dibandingkan seorang desainer. Nah, inilah sistem arsitektur secara utuh tadi ya. Nah, sistem arsitektur secara utuh ada user, kemudian user itu yang pengguna yang menjadi inti, kemudian ada fisik arsitekturnya yang kita namakan sebagai building ya, di dalamnya ada user. Kemudian building itu pasti dia diletakkan di suatu tempat yang namanya place ya kan, nggak mungkin dia melayang gitu kan. Di tempat mungkin diletakkan di belang padang atau diletakkan di misalnya di lesu dan sebagainya, apakah diletakkan di tepi pantai atau di mana lah gitu. Kemudian pada dasarnya place itu berada dalam lingkungan yang lebih besar ya, kadang kota atau lingkungan ya. Nah, itu sekalian man-made environment seperti kampus kita ya, Fakultas Teknik itu berada dalam lingkungan buatan manusia yang kita namakan sebagai sebagai kampus unsiah gitu kan. Dalam skala lebih besar mungkin environment-nya itu adalah kota Banda Aceh ya kan, lebih besar lagi skalanya. Kemudian lingkungan sosial gitu kan. Ini konteksnya adalah
bukan hanya ke fisik, tetapi bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain gitu kan. Ini skala-skala yang tidak fisik ya, kalau hubungan sosial kan bukan fisik. Ya, konteksnya adalah manusia. Kemudian baru natural environment ya. Natural environment adalah lingkungan yang belum diintervensi oleh manusia. Ya pada dasarnya seluruhnya itu kota-kota, lingkungan kita juga sebagian masih dikelilingi ya, masih berada di dalam garis besarnya adalah lingkungan natural, alamiah, lingkungan alamiah. Nah, ini yang lain, nah ini tadi kan posisi kritik ya. Ya jadi posisi kritik itu seperti apa sih skemanya? Antara hubungan antara kritik, apresiasi, dan penelitian. Nah, apresiasi itu lebih kepada pendekatannya kan pendekatan rasa ya. Kalau kita baca pendekatan rasa ini cenderung hal-hal yang sifatnya positif. Apresiasi tadi kan positif. Sedangkan kritik pendekatannya lebih kritis, negatif. Nah, cuma agak berbeda. Kalau di penelitian yang basicnya itu riset gitu, kadang-kadang kritik bisa jadi penelitian juga. Ya. Posisi kritik dan apresiasi adalah kalau kritik ya itu dia berada dalam dua tegangan sih sebenarnya. Ini tegangan yang berpikir logis, metodologis, pendekatannya adalah pendekatan sains ya. Saya katakan pendekatan sains itu adalah pendekatan otak kiri ya, yang sistematis sekali. Sedangkan apresiasi agak sebaliknya, dia pendekatannya adalah rasa gitu kan, dan konteksnya itu lebih subjektif. Ini lebih objektif, ini subjektif. Nah, kritik itu berada dalam dua tegangan. Kadang-kadang dia bisa ya pendekatannya kritis seperti riset, kadang-kadang dia juga pendekatannya rasa. Cuma mungkin yang membedakan sedikit, kebanyakan mengatakan kritik itu lebih negatif sih sebenarnya. Mencari kekurangan ya, karena dengan kekurangan tadi sebuah karya arsitektur ya, perkembangan arsitektur akan lebih berkembang ya, maksudnya berkembang, kekurangan atau bolong-bolong dalam sebuah karya itu bisa diisi ya, bisa diisi dan seterusnya lah gitu. Nah, ini kan tadi saya singgung tadi rasa dan seni ya, rasa, seni, akal, dan ilmu. Oke, kurang lebih seperti itulah adik-adik. Ada yang mau ditanyakan enggak? Dia buka, kalau bisa diangkat. Silakan, ada yang mau nanya.